Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan, biasa dipanggil dengan Hafiz, dengan nomor induk mahasiswa 2892250 174. Di sini saya ingin memberikan materi pembelajaran mengenai tentang manajemen operasional, terutama terkait tentang strategi lokasi. Di sini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kampus saya dulu. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materinya yang akan kita pelajari. Secara singkat, kita akan mempelajari mengenai pengantaran tentang pentingnya strategi lokasi dalam manajemen operasional, kemudian strategi lokasi, dan tentu saja kita langsung pada penjelasannya teman-teman. Strategi lokasi adalah keputusan strategis dalam menentukan lokasi fisik di mana operasi bisnis dilakukan. Tentu, strategi lokasi adalah hal yang sangat penting dalam manajemen operasional. Lokasi fisik dari suatu bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi operasional, biaya produksi, pelayanan, pelanggan, dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Dan berikut adalah beberapa alasan mengapa strategi lokasi ini sangatlah penting. Yang pertama yaitu aksesibilitas pasar. Lokasi yang strategis dapat memberikan akses yang dapat diakses oleh target, misalnya berlokasi di pusat kota atau suatu dekat daerah perbelanjaan, yang mana ramai dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik pelanggan. Kemudian pada biaya operasional, lokasi yang tepat dapat membantu mengurangi biaya operasional, misalnya memilih lokasi dengan akses mudah ke sumber daya, tenaga kerja berkualitas, atau infrastruktur transportasi yang baik dapat mengurangi biaya distribusi dan tenaga kerja. Kemudian, efisiensi logistik, yaitu memilih lokasi yang strategis, dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Misalnya, lokasi yang dekat dengan pemasok utama atau jaringan transportasi yang baik dapat mempercepat waktu pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman. Pelayanan pelanggan, yaitu lokasi yang baik dapat memungkinkan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Misalnya, bisnis retail yang terletak dekat dengan pelanggan potensial, yang mana dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan memperluas basis pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah persaingan. Tentu saja lokasi dapat menjadi faktor kunci dalam menghadapi persaingan. Memilih lokasi yang berbeda dari persaingan dapat membantu membedakan bisnis Anda dan menarik pelanggan yang berbeda. Faktor-faktor eksternal juga mempengaruhi lokasi. Lokasi dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kemudian kebijakan lingkungan atau keamanan wilayah. Dengan memperhatikan semua faktor ini, strategi lokasi menjadi keputusan penting dalam manajemen operasional yang dapat berdampak langsung pada kesuksesan jangka panjang dan pertumbuhan bisnis. Gambarannya, ya, setelah kita mempelajari dasar-dasarnya, kita mengetahui secara gamblang yaitu definisi strategi lokasi dalam manajemen operasional. Intinya yaitu, strategi lokasi merujuk pada proses pemilihan lokasi fisik yang optimal untuk operasi bisnis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, biaya tenaga kerja, pasar target, dan infrastruktur. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pada bisnis. Yang pertama yaitu pasar potensial. Lokasi harus dipilih berdasarkan pasar yang relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Faktor seperti demografi, kebutuhan konsumen, dan daya beli wilayah tersebut menjadi pertimbangan penting. Kemudian, masih banyak lagi, ada biaya operasional, regulasi, keamanan, dan kebijakan pemerintah. Biaya-biaya operasional yaitu terkait dengan seperti tenaga kerja, sewa, harga tanah, pajak properti, biaya logistik, utility, dan hal lainnya.
Kemudian regulasi, peraturan-peraturan pemerintah, kemudian yang berkaitan dengan lingkungan, zonasi, perizinan bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu keamanan. Tentu saja faktor keamanan lingkungan pada bisnis harus dipertimbangkan. Lokasi harus memastikan bahwa lokasi dipilih memenuhi semua persyaratan hukum. Selanjutnya yaitu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti insentif, pajak, atau dukungan infrastruktur tertentu dapat mempengaruhi keputusan lokasi. Pemilihan lokasi yang mendukung kebijakan pemerintah dapat memberikan keuntungan yang kompetitif. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap faktor ini, perusahaan dapat mengidentifikasi lokasi yang paling cocok untuk bisnis, kemudian pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Kemudian yaitu ada strategi lokasi. Strategi lokasi, tujuan utama dari mengadopsi strategi lokasi yang efektif yaitu mengoptimalisasi efisiensi operasional, peningkatan profitabilitas, kemudian penjangkauan pasar yang lebih baik, meminimalisasi risiko dan biaya. Nah, kemudian ada beberapa contoh lokasi yang dapat mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan ketersediaan sumber daya. Mengadopsi strategi lokasi yang efektif dan memiliki banyak manfaat yang mencakup, yaitu ada optimalisasi efisiensi operasional. Lokasi yang tepat dapat mengurangi waktu perjalanan, biaya distribusi, dan menekan gangguan operasional. Kemudian peningkatan profitabilitas, yaitu lokasi yang strategis dapat meningkatkan daya tarik pelanggan dan mengoptimalkan penjualan yang pada gilirannya meningkatkan probabilitas perusahaan. Penjangkauan pasar yang lebih baik, lokasi yang tepat dapat membuka akses ke pasar baru atau menyentuh lebih banyak pelanggan potensial. Pemilihan lokasi dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara signifikan. Misalnya, lokasi yang strategis dapat meminimumkan biaya distribusi dengan mempersingkat rantai pasok atau dapat meningkatkan efisiensi produk dengan akses yang lebih baik ke sumber daya, tenaga kerja, dan bahan baku. Banyak sekali faktor-faktor seorang pebisnis dalam menentukan pemilihan lokasinya. Yang pertama yaitu ada faktor iklim investasi di lokasi tersebut, kemudian kondisi ekonomi, politik, dan hukum di daerah yang bersangkutan, kemudian aksesibilitas dan konektivitas, kemudian ketersediaan transportasi dan infrastruktur yang mendukung, serta tenaga kerja dan kebijakan pemerintah. Kualitas dan biaya tenaga kerja, serta insentif pajak atau regulasi yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi untuk investasi atau bisnis dapat sangat beragam. Berikut beberapa di antaranya yang termasuk kita bahas, yaitu adalah iklim investasi. Ini mencakup kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian stabilitas mata uang, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Kemudian ada aksesibilitas dan konektivitas, di mana lokasi yang baik biasanya memiliki akses mudah ke pasar, sumber daya, dan infrastruktur, dan yang memadai. Tenaga kerja, kemudian kebijakan pemerintah juga. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan biaya yang kompetitif dapat menjadi faktor kunci. Kemudian ada infrastruktur dan fasilitas pendukung. Tentunya investasi memerlukan infrastruktur yang memadai seperti listrik, air bersih, kemudian sanitasi, dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan. Dan selanjutnya ada pasar dan daya tawar. Pemilihan lokasi juga dapat dipengaruhi oleh kedekatan dengan pasar, konsumen, atau bahan baku yang dibutuhkan, serta strategi logistik yang efisien untuk distribusi produk. Memperhitungkan dan mengevaluasi faktor-faktor ini secara cermat akan membantu para pengusaha atau investor dalam membuat keputusan yang tepat mengenai lokasi investasi mereka. Metode-metode yang digunakan dalam analisis lokasi, banyak metode yang digunakan, salah satunya adalah metode analisis break-even point, di mana menentukan titik di mana biaya dan pendapatan itu sama. Kemudian ada teknik pemetaan, di mana pemetaan data demografis dan pasar untuk identifikasi lokasi yang potensial. Dan kemudian ada analisis pusat gravitasi, memahami kekuatan tarik suatu lokasi berdasarkan populasi, demografi, dan perilaku konsumen.
Produk metode-metode disebutkan ini merupakan pendekatan yang berguna untuk menganalisis dan memilih lokasi yang optimal untuk bisnis atau kegiatan tertentu. Strategi lokasi dalam industri tertentu, contohnya strategi lokasi dalam berbagai industri, yaitu manufaktur, pemilihan lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dan pasar, kemudian ada retail, penentuan lokasi toko berdasarkan demografi dan potensi penjualan, serta yaitu ada jasa, lokasi pusat layanan dan strategis untuk memudahkan akses pelanggan. Tentu, kita akan menjelaskan satu persatu, yaitu pada industri manufaktur. Pemilihan lokasi dekat dengan sumber bahan baku utama ini membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat rantai pasok. Pemilihan lokasi yang strategis dekat dengan pasar utama ini memungkinkan produk yang mencapai pelanggan dengan lebih cepat dan mengurangi biaya distribusi. Kemudian pada industri retail, analisis demografi daerah sekitar untuk menentukan lokasi toko. Misalnya, lokasi di pusat perbelanjaan atau dekat dengan kawasan hunian yang padat penduduk. Evaluasi potensi penjualan berdasarkan dengan data historis dan tren konsumen untuk menentukan lokasi yang paling menguntungkan. Kemudian ada industri jasa. Penentuan lokasi pusat layanan berdasarkan aksesibilitas dan kebutuhan pelanggan. Misalnya, lokasi di pusat kota atau dekat dengan area bisnis utama. Setiap industri memiliki kebutuhan lokasi yang berbeda tergantung pada karakteristik bisnisnya dan target pasar. Strategi yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Kita akan mempelajari mengenai studi kasus, contoh-contoh strategi lokasi yang berbeda dalam beberapa industri. Contohnya pada industri manufaktur. Pemilihan lokasi dekat dengan sumber daya bahan baku utama ini membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat rantai pasok. Contohnya ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di daerah kawasan, ketika ingin mensuplai suatu bahan pada perusahaan, tentunya untuk mengurangi biaya, kemudian mengurangi waktu dan sebagainya macamnya, tentunya lokasi-lokasinya harus saling berdekatan agar saat pembentukan proses manufacturing itu lebih efisien dan efektif. Setiap industri memiliki kebutuhan lokasi yang tentunya sangat berbeda. Kemudian contohnya seperti retail itu contohnya seperti Indomaret dan Alfamart. Tentunya Indomaret dan Alfamart harus berada letaknya pada posisi yang padat penduduk. Jika tidak, maka kemungkinan tidak ada yang membeli itu sangat besar. Namun jika di lokasi yang sangat padat penduduk, kemungkinan pembeli akan datang itu sangatlah besar. Dan industri jasa juga sama, banyak pelanggan misalkan di pusat kota atau dengan area-area bisnis, tentunya saja bisnis jasa itu lebih diutamakan. Kemudian tantangan dan resiko. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi strategi lokasi, misalnya biaya tinggi untuk memindahkan fasilitas, ketidakpastian politik atau persaingan yang ketat di lokasi yang dipilih. Kemudian risiko-risiko yang dipertimbangkan, misalnya risiko pasar, perubahan regulasi, atau risiko lingkungan. Dalam implementasi strategi lokasi, ada beberapa tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada biaya relokasi yang tinggi. Memindahkan fasilitas atau operasi ke lokasi baru dapat melibatkan biaya yang signifikan untuk infrastruktur, pengangkutan, kemudian penyesuaian lainnya. Ketidaksesuaian politik. Perubahan kebijaksanaan pemerintahan atau kondisi politik yang tidak stabil di lokasi yang dipilih dapat mempengaruhi operasi bisnis. Kemudian persaingan yang ketat, memilih lokasi yang sudah padat persaingan dapat menyulitkan untuk memperoleh pangsa pasar atau menjaga keuntungan atau keunggulan yang kompetitif. Dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi lokasi, perusahaan perlu melakukan analisis risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Mengelola risiko-risiko ini dengan baik akan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap keberhasilan strategi lokasi perusahaan. Dan selanjutnya yaitu adalah kesimpulannya yaitu
Dalam suatu bisnis, penentuan strategi lokasi itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Mengapa? Karena lokasi pada bisnis itu mempengaruhi dengan perkembangan serta penurunan bisnis tersebut. Entah itu akan memperhambat, apa itu akan memperlancar. Kemudian bisnis yang baik juga akan menentukan tentang strategi lokasi yang baik, karena tidak ada seseorang pun yang berbisnis untuk merugi. Mungkin sekian materi dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.